bersiaplah, karena minggu ini tidak seperti yang terlihat. Banyak orang mengira bahwa minggu ketiga Februari hanyalah kumpulan hari-hari biasa tanpa kejutan berarti. Tidak ada hari besar yang dirayakan, tidak ada peristiwa mencolok yang membuat dunia berhenti sejenak. Namun, justru di dalam kesunyian dan keteraturannya, minggu ini menyimpan sebuah rahasia. Ini adalah momen di mana energi menetap, peristiwa kecil mulai membentuk alurnya, dan semesta diam-diam mencatat setiap langkah yang telah Anda buat sejak awal bulan. Jika Anda jeli, Anda akan menyadari bahwa minggu ini bukan hanya sekadar peralihan waktu, tetapi sebuah zona kekuatan tersembunyi yang akan menentukan arah perjalanan Anda ke depan. Minggu ketiga bukanlah sebuah awal yang penuh harapan seperti pekan pertama, tetapi juga bukan sebuah akhir seperti pekan terakhir yang seringkali membawa penutupan. Ini adalah masa transisi, tempat di mana Anda bisa melakukan evaluasi, memperbaiki langkah, atau bahkan menemukan kembali arah yang mungkin sempat kabur. Sayangnya, sebagian besar orang melewatkan kesempatan ini. Mereka terlalu sibuk dengan rutinitas hingga tidak menyadari bahwa pada minggu ini, semesta sedang memberikan isyarat. Ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, melihat kembali perjalanan Anda, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai bergeser. Mungkin Anda merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang aneh, sebuah pola yang tiba-tiba terasa jelas, atau bahkan sebuah dorongan batin yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus Anda lakukan. Jika Anda cukup peka, Anda akan melihat bahwa minggu ini bukan sekadar rangkaian hari yang berlalu begitu saja, melainkan sebuah fase penting yang menentukan bagaimana akhir bulan ini akan terbentuk. Apakah Anda sudah memperhatikan tanda-tandanya? Atau justru Anda melewatkannya begitu saja? Karena suka atau tidak, sesuatu sedang bergerak, dan Anda memiliki pilihan, ikut mengalir dengan sadar atau tertinggal tanpa arah. Jika Anda ingin terus mendapatkan inspirasi dan wawasan mendalam tentang hal-hal seperti ini, pastikan Anda sudah subscribe dan berlangganan channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan setiap pembahasan penuh makna yang bisa membuka mata hati Anda. Dan jika Anda merasa bahwa konten ini bermanfaat, Anda juga bisa memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan narasi-narasi terbaik untuk Anda. Mari kita jelajahi lebih dalam lagi misteri minggu ketiga ini, karena di dalamnya tersembunyi sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat. Bagian 1. Minggu ketiga, jeda sebelum perubahan besar. Minggu ketiga Februari adalah persimpangan waktu yang sering kali terabaikan. Tidak ada perayaan, tidak ada peristiwa besar yang menandainya, hanya serangkaian hari yang tampak biasa saja. Namun di balik ketenangan itu terdapat sebuah kesempatan yang jarang disadari. Kesempatan untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi langkah yang telah diambil sejak awal bulan. Minggu pertama diisi dengan semangat baru, harapan, serta rencana yang penuh optimisme. Minggu kedua menjadi masa adaptasi, ketika semua mulai berjalan sesuai ritme. Namun, di minggu ketiga ini, segalanya melambat. Semesta seolah memberi ruang bagi setiap individu untuk berpikir ulang, untuk menyadari apakah jalan yang sedang ditempuh benar-benar mengarah ke tujuan yang diinginkan. Disinilah letak kekuatan tersembunyi minggu ketiga. Ini adalah saat di mana energi menetap. Tidak ada dorongan besar seperti di awal bulan. Juga belum ada tekanan seperti di akhir bulan. Anda diberi waktu untuk mengamati bagaimana segala sesuatu berkembang. Apakah langkah-langkah yang diambil sudah selaras dengan tujuan yang ditetapkan? Ataukah ada sesuatu yang harus diperbaiki sebelum terlambat? Kebanyakan orang mengabaikan fase ini. Mereka tetap sibuk menjalani rutinitas, tanpa menyadari bahwa momen ini dapat menjadi titik balik bagi apa yang akan terjadi di minggu-minggu selanjutnya. Refleksi menjadi kunci utama dalam minggu ketiga ini. Saatnya untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah Anda sudah menjalankan rencana yang dibuat di awal bulan dengan konsisten? Apakah ada hambatan yang menghalangi Anda untuk mencapai tujuan?
Atau mungkin ada tanda-tanda dari semesta yang selama ini Anda abaikan. Minggu ini bukan tentang berlari kencang, bukan pula tentang mengambil keputusan besar secara terburu-buru. Ini adalah jeda yang memungkinkan Anda untuk melihat dengan lebih jernih, untuk menyusun kembali strategi sebelum melangkah ke fase berikutnya. Bayangkan, seperti seorang pelaut yang sedang berlayar di tengah samudra. Minggu pertama adalah saat ia meninggalkan pelabuhan dengan semangat membara, penuh keyakinan bahwa perjalanannya akan membawa hasil yang baik. Minggu kedua, ia mulai menghadapi angin dan gelombang kecil, mengatur arah dan menyesuaikan layarnya. Kini, di minggu ketiga, lautan tampak lebih tenang. Ini adalah kesempatan baginya untuk melihat peta, menilai apakah jalur yang ditempuh masih sesuai, atau justru ada tanda-tanda bahaya yang menunggu di depan. Jika ia mengabaikan momen ini dan terus berlayar tanpa refleksi, bisa saja di minggu keempat ia menghadapi badai yang tidak diantisipasi. Bagi banyak orang, minggu ini terasa membingungkan. Tidak ada dorongan besar yang menggerakkan mereka, namun ada ketidakpastian yang mengintai di balik ketenangan. Mereka yang tidak peka mungkin menganggap ini hanyalah pekan biasa, tanpa makna khusus. Namun bagi mereka yang menyadarinya, ini adalah waktu emas untuk mengatur ulang energi, memperjelas niat, dan memastikan bahwa langkah berikutnya diambil dengan kesadaran penuh. Sebab, begitu minggu keempat tiba, segalanya akan bergerak lebih cepat. Waktu untuk berpikir ulang akan semakin sempit, dan keputusan yang diambil sekarang akan membawa konsekuensi yang lebih besar di penghujung bulan. Satu hal yang perlu diingat, perubahan besar jarang terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari serangkaian keputusan kecil yang diambil setiap hari. Minggu ketiga ini adalah momen di mana Anda dapat mengatur fondasi sebelum perubahan besar benar-benar datang. Apakah Anda ingin tetap di jalur yang sama? Atau mungkin ada sesuatu yang perlu disesuaikan agar tujuan akhir benar-benar tercapai? Tidak ada salahnya untuk mengambil sedikit waktu untuk berpikir, untuk mendengarkan intuisi, dan untuk memperhatikan tanda-tanda yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Jika Anda merasa ada sesuatu yang belum berjalan sesuai harapan, inilah saatnya untuk melakukan koreksi. Jangan menunggu hingga minggu keempat ketika segalanya mulai bergerak lebih cepat dan kesempatan untuk mengubah haluan semakin kecil. Minggu ini adalah kesempatan terakhir sebelum arus kehidupan membawa Anda lebih jauh. Gunakan waktu ini untuk menyusun strategi baru, untuk memperbaiki kesalahan kecil sebelum menjadi besar, dan untuk memastikan bahwa energi yang Anda investasikan benar-benar mengarah ke hasil yang diinginkan. Minggu ketiga ini bukan tentang stagnasi, tetapi tentang pemantapan. Ini adalah waktu di mana Anda bisa memperjelas niat, menghilangkan kebingungan, dan membangun keyakinan sebelum memasuki fase yang lebih dinamis. Mereka yang menyadari pentingnya minggu ini akan memanfaatkannya dengan bijak. Mereka akan mengambil jeda sejenak untuk berpikir, bukan karena ragu, tetapi karena ingin memastikan bahwa langkah mereka adalah langkah yang benar. Jadi apakah Anda akan membiarkan minggu ini berlalu begitu saja? Atau Anda akan menggunakannya sebagai titik pijakan menuju sesuatu yang lebih besar? Keputusan ada di tangan Anda. Semesta telah memberi ruang, tinggal bagaimana Anda memilih untuk meresponsnya. Bagian 2. Bulan separuh akhir. Persimpangan kosmis. Pada tanggal 20 Februari, bulan separuh akhir akan muncul, membawa pesan dari semesta bagi siapapun yang mau memperhatikannya. Ini bukan sekadar perubahan bentuk bulan di langit, tetapi sebuah penanda energi yang mengisyaratkan bahwa kita telah mencapai titik penting dalam perjalanan bulan ini. Separuh bulan telah berlalu, dan separuh lainnya masih tersisa. Ini adalah persimpangan kosmis, di mana Anda dapat memilih apakah akan tetap melangkah ke arah yang sudah ditentukan, atau justru perlu melakukan koreksi sebelum semuanya bergerak lebih cepat. Sayangnya,
kebanyakan orang tidak menyadari bahwa fase ini adalah kesempatan langka untuk berhenti sejenak dan melihat kembali ke dalam diri mereka sendiri. Ketika bulan mencapai fase ini, energi mulai bergeser. Ini bukan energi yang eksplosif seperti saat bulan baru atau purnama, tetapi lebih seperti hembusan angin yang perlahan mengubah arah layar kapal Anda. Bagi sebagian orang, pergeseran ini bisa terasa seperti kebingungan atau ketidakpastian. Anda mungkin mulai mempertanyakan keputusan yang baru saja diambil atau merasakan keraguan yang sebelumnya tidak ada. Bagi yang lebih peka, fase ini bisa menjadi momen kejelasan. Waktu di mana jawaban yang selama ini dicari tiba-tiba menjadi lebih terang. Seolah-olah semesta sedang memberi Anda kesempatan terakhir untuk meninjau ulang langkah sebelum semuanya menjadi lebih sulit di minggu-minggu berikutnya. Apakah Anda pernah merasa tiba-tiba gelisah tanpa alasan yang jelas? Atau justru mengalami sebuah kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan? Pada fase bulan separuh akhir ini, semesta berbicara melalui tanda-tanda. Mungkin dalam bentuk perasaan intuitif yang kuat, peristiwa yang tampaknya tidak disengaja, atau bahkan dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari biasanya. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Setiap getaran energi yang Anda rasakan bisa menjadi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, hanya mereka yang cukup sadar yang mampu menangkapnya. Bulan separuh akhir juga merupakan fase pelepasan. Ini adalah waktu yang baik untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan diri Anda. Jika sejak awal bulan, ada sesuatu yang terasa mengganjal, sebuah hubungan yang tidak berjalan baik, kebiasaan yang menghambat, atau keraguan yang terus mengganggu pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkannya pergi. Jangan menunggu hingga akhir bulan, ketika segalanya sudah bergerak terlalu jauh dan lebih sulit untuk diubah. Apapun yang Anda lepaskan sekarang akan memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik di hari-hari mendatang. Namun, pelepasan bukan berarti menyerah. Ini adalah bagian dari siklus alam yang mengajarkan bahwa setiap akhir membawa awal yang baru. Semakin Anda bersedia melepaskan sesuatu yang tidak lagi berguna, semakin banyak ruang yang Anda ciptakan untuk energi yang lebih segar dan lebih bermanfaat. Jangan takut untuk melepaskan. Karena terkadang, yang membuat perjalanan terasa berat bukanlah beban di depan, melainkan apa yang masih Anda genggam terlalu erat di belakang. Saat ini, keputusan yang Anda buat akan beresonansi hingga akhir bulan. Jika Anda memilih untuk bertindak dengan kesadaran penuh, Anda akan merasa lebih siap menghadapi minggu keempat yang penuh dengan pergerakan dan dinamika baru. Namun, jika Anda membiarkan diri terjebak dalam kebingungan tanpa mengambil langkah yang jelas, Anda mungkin akan kehilangan kendali dan terjebak dalam situasi yang lebih sulit di kemudian hari. Waktu tidak akan menunggu. Jika Anda terus ragu, kesempatan yang ada sekarang bisa saja berlalu tanpa bisa diulang. Bulan separuh akhir ini juga bisa menjadi waktu refleksi yang mendalam. Duduklah sejenak dalam keheningan, tarik napas panjang, dan tanyakan kepada diri sendiri. Apa yang benar-benar saya inginkan? Apakah saya sudah berada di jalur yang sesuai dengan tujuan saya? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka pintu kesadaran yang lebih luas. Jawaban mungkin tidak selalu datang secara langsung, tetapi jika Anda memperhatikannya dengan saksama, Anda akan mulai melihat polanya. Baik dalam perasaan, dalam situasi yang terjadi, maupun dalam dorongan hati yang muncul secara tiba-tiba. Bagi mereka yang menyadari pentingnya momen ini, bulan separuh akhir bukanlah sekadar fenomena astronomi, tetapi sebuah panggilan untuk lebih sadar terhadap diri sendiri dan arah yang sedang ditempuh. Inilah kesempatan untuk mengambil kendali sebelum energi bulan memasuki fase berikutnya, di mana perubahan akan terasa lebih cepat dan lebih sulit untuk dihentikan. Gunakan waktu ini untuk mengarahkan kembali niat Anda, untuk membuat keputusan dengan penuh kesadaran, dan untuk memastikan bahwa langkah berikutnya benar-benar membawa Anda menuju tujuan yang diinginkan. Jadi, ketika Anda melihat bulan separuh akhir bersinar di langit malam pada 20 Februari nanti, ingatlah bahwa ini bukan hanya sekadar pemandangan indah. Ini adalah sebuah pesan. Sebuah momen di mana semesta memberi Anda kesempatan untuk berhenti, berpikir, dan memilih arah dengan lebih bijaksana. Apa yang akan Anda lakukan dengan kesempatan ini?
Keputusan ada di tangan Anda. Bagian 3. Intuisi dan kebetulan semesta berbicara. Pernahkah Anda mengalami kejadian yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan? Mungkin Anda tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Anda, lalu beberapa jam kemudian orang itu mengirim pesan. Atau Anda sedang memikirkan suatu hal, lalu tanpa diduga, tanda-tanda tentang hal itu muncul di sekitar Anda. Sebuah kata dalam percakapan seseorang, sebuah tulisan yang kebetulan Anda baca, atau bahkan lagu yang liriknya berbicara langsung kepada perasaan Anda. Minggu ini, kejadian-kejadian seperti ini mungkin akan semakin sering terjadi. Bukan karena keberuntungan semata, tetapi karena semesta sedang berusaha mengirimkan pesan kepada Anda. Ketika intuisi mulai meningkat, alam bawah sadar Anda bekerja lebih tajam daripada biasanya. Anda mulai menangkap pola-pola kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Ini bukan sihir, bukan pula kebetulan yang benar-benar acak. Ini adalah cara semesta menunjukkan jalur yang lebih selaras dengan perjalanan Anda. Pikiran sadar Anda mungkin mengabaikannya, tetapi jauh di dalam diri, ada suara halus yang terus membisikkan sesuatu, memandu, mengingatkan, atau bahkan memperingatkan Anda akan sesuatu yang penting. Sayangnya, banyak orang tidak memperhatikan tanda-tanda ini. Mereka terlalu sibuk dengan rutinitas, terlalu larut dalam pikiran mereka sendiri, sehingga menganggap semua ini hanya kebetulan belaka. Namun, jika Anda mulai mencatatnya, Anda akan melihat sebuah pola. Anda akan mulai menyadari bahwa setiap pesan, setiap kebetulan, dan setiap momen yang terasa aneh sebenarnya memiliki makna lebih dalam. Semesta tidak berbicara melalui kata-kata yang langsung terdengar, tetapi melalui peristiwa-peristiwa yang terasa tidak biasa, sebuah pola yang jika dihubungkan akan membentuk gambaran besar. Tanda-tanda ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk sinyal dari lingkungan, seperti burung yang muncul di depan Anda dengan cara yang tidak biasa, sebuah angka yang terus berulang dalam kehidupan Anda, atau percakapan yang seolah-olah mengandung jawaban atas pertanyaan yang selama ini Anda pikirkan. Bisa juga datang dari dalam diri Anda sendiri, dorongan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu, atau perasaan yang begitu jelas bahwa Anda sebaiknya menghindari sesuatu. Jangan abaikan intuisi Anda. Kadang, yang tampak seperti firasat sederhana sebenarnya adalah peringatan atau petunjuk yang bisa mengubah arah perjalanan hidup Anda. Semesta selalu berkomunikasi, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda mau mendengarkan? Semakin Anda peka, semakin Anda akan menyadari bahwa ada kekuatan yang membimbing Anda. Ini bukan tentang ramalan atau takdir yang sudah tertulis, tetapi tentang kesempatan untuk membaca tanda-tanda dan mengambil keputusan dengan lebih sadar. Jika Anda mulai memperhatikan pola-pola ini, Anda bisa menggunakan intuisi sebagai kompas dalam hidup, menunjukkan jalan yang lebih baik, menghindarkan Anda dari pilihan yang salah, dan bahkan membawa Anda lebih dekat pada tujuan yang sejati. Salah satu cara terbaik untuk memahami pesan semesta adalah dengan menyediakan waktu untuk diam dan mendengarkan. Di tengah kesibukan, kita seringkali kehilangan koneksi dengan intuisi kita sendiri. Namun dalam keheningan, saat kita meluangkan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau sekadar memperhatikan keadaan sekitar, suara halus itu akan menjadi lebih jelas. Mulailah mencatat kebetulan yang terjadi dalam hidup Anda. Jika Anda melihat pola yang berulang, tanyakan kepada diri sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan kepada saya? Apakah ini pertanda untuk melangkah maju, atau justru untuk berhati-hati? Tidak semua kebetulan memiliki arti besar, tetapi beberapa di antaranya bisa menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jangan buru-buru mengabaikannya. Semakin Anda terbuka terhadap tanda-tanda ini, semakin Anda akan merasakan bahwa hidup tidak hanya berjalan begitu saja tanpa arah. Ada aliran energi yang selalu membawa Anda menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah menunggu di depan,
asalkan Anda cukup berani untuk mempercayainya. Jadi, saat minggu ini Anda mengalami sebuah kebetulan yang terasa tidak biasa, jangan langsung menganggapnya sebagai kejadian acak. Perhatikan lebih dalam. Semesta mungkin sedang berbicara kepada Anda, memberi petunjuk, mengarahkan langkah, atau bahkan memberi peringatan sebelum Anda mengambil keputusan besar. Dan jika Anda mau mendengar, mungkin inilah saatnya untuk memahami bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Bagian 4. Retaknya ilusi, kebenaran yang terungkap. Minggu ketiga Februari seringkali menghadirkan perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Rencana yang semula terasa kokoh, tiba-tiba tampak goyah. Keputusan yang sebelumnya diambil dengan keyakinan mulai terasa meragukan. Dan kenyamanan yang selama ini Anda rasakan mulai terasa seperti ilusi. Ini bukan sekadar perubahan suasana hati atau kebetulan belaka. Ini adalah tanda bahwa sesuatu sedang bergeser secara energi. Sebuah proses di mana semesta mulai mengungkap kebenaran yang selama ini tertutup oleh kabut ilusi. Jika selama ini Anda merasa aman dalam keyakinan tertentu, minggu ini bisa menjadi waktu di mana Anda menyadari bahwa tidak semua yang Anda percayai benar-benar seperti yang terlihat. Puncaknya terjadi pada 16 Februari, ketika Venus mencapai titik cahayanya yang paling terang. Secara astronomi, ini adalah momen ketika planet cinta dan keinginan ini bersinar paling kuat di langit, tetapi secara spiritual, Venus berperan sebagai cermin refleksi batin. Cahaya ini bukan hanya memperlihatkan kepada Anda apa yang ada di luar, tetapi juga menyoroti apa yang tersembunyi di dalam. Ini adalah saat di mana keinginan sejati dan realitas mulai bertabrakan, di mana Anda akan dipaksa untuk melihat bukan hanya apa yang Anda katakan Anda inginkan, tetapi apa yang sebenarnya Anda dambakan jauh di lubuk hati. Jika selama ini Anda menipu diri sendiri tentang sebuah hubungan yang tidak benar-benar membahagiakan, tentang pekerjaan yang tidak lagi membuat Anda berkembang, atau tentang jalan hidup yang sebenarnya tidak selaras dengan diri Anda, maka minggu ini akan memberikan bukti yang sulit untuk diabaikan. Anda mungkin mulai melihat tanda-tanda bahwa sesuatu yang Anda pertahankan selama ini sebenarnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin ada kata-kata yang tiba-tiba terasa lebih tajam, situasi yang membuat Anda merasa janggal, atau perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan yang jelas. Jangan abaikan ini. Semesta sedang berbicara. Perubahan ini bisa terasa tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Saat ilusi mulai retak, seringkali kita merasa kehilangan pijakan. Apa yang kita anggap sebagai kebenaran ternyata hanya bayangan dari harapan kita sendiri. Tetapi inilah bagian dari pertumbuhan. Sebuah pohon tidak bisa tumbuh lebih tinggi jika akarnya tetap terjebak dalam tanah yang rapuh. Begitu pula dengan Anda, untuk melangkah maju, Anda perlu berani melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang Anda inginkan. Di titik ini, banyak orang memilih untuk mengabaikan tanda-tanda dan tetap bertahan dalam kenyamanan semu. Mereka menutup mata terhadap kebenaran yang mulai terungkap, menggunakan logika untuk membenarkan perasaan yang sebenarnya sudah jelas memberi peringatan. Namun, apakah Anda ingin terus hidup dalam ilusi, atau justru lebih memilih untuk menghadapi kenyataan dan menemukan jalan yang lebih sesuai dengan diri Anda? Jika Anda merasa gelisah atau ragu-ragu terhadap sesuatu, jangan buru-buru menutupinya dengan rasionalisasi semata. Dengarkan apa yang hati Anda katakan. Rasa tidak nyaman yang muncul bukanlah musuh, melainkan kompas yang mengarahkan Anda pada sesuatu yang lebih sejati. Jika Anda merasa ada yang tidak beres, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan acak. Itu adalah alarm halus dari alam semesta, meminta Anda untuk memperhatikan sesuatu lebih dalam sebelum semuanya menjadi semakin jelas. Minggu ini, cobalah untuk merenung dengan jujur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bahagia dengan apa yang saya jalani sekarang? Apakah saya mempertahankan sesuatu karena cinta atau karena takut kehilangan? Jika saya bisa memulai dari awal, apakah saya akan tetap memilih jalan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman untuk dijawab,
tetapi di sanalah letak kuncinya. Semakin Anda berani menghadapi kebenaran, semakin Anda bisa menemukan arah yang lebih selaras dengan jiwa Anda. Jangan takut pada perubahan. Kadang, sesuatu harus runtuh terlebih dahulu sebelum sesuatu yang lebih baik bisa dibangun kembali. Jadi, ketika minggu ini Anda merasa ada sesuatu yang mulai berubah, jangan panik. Ini bukan pertanda buruk. Ini adalah awal dari kesadaran yang lebih dalam. Ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang ilusi dan melangkah ke arah yang lebih jujur terhadap diri sendiri. Semesta tidak sedang menghancurkan Anda. Semesta sedang membimbing Anda menuju kebenaran yang selama ini Anda cari. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menerimanya? Bagian 5. Pergeseran dan penyesuaian semesta. Dalam minggu ini, sebuah perubahan akan terjadi, entah Anda siap atau tidak. Sesuatu akan pergi dari hidup Anda, dan sesuatu yang baru akan datang menggantikannya. Ini bukan sekadar kebetulan atau kejadian acak, tetapi bagian dari mekanisme pergeseran keseimbangan semesta. Energi selalu bergerak, dan dalam prosesnya akan ada yang dilepaskan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih sesuai dengan perjalanan Anda. Tidak semua perubahan ini akan terasa nyaman, tetapi setiap pergeseran memiliki tujuannya sendiri. Baik Anda menyadarinya sekarang atau baru nanti, ketika semuanya telah terungkap. Saat sesuatu menghilang, entah itu orang, peluang, impian yang batal, atau bahkan keyakinan yang Anda pegang erat selama ini, jangan panik dan jangan langsung melihatnya sebagai kehilangan. Setiap ruang yang terbuka adalah pintu bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Semesta tidak mengambil sesuatu dari Anda tanpa alasan. Kadang, apa yang kita anggap sebagai kehilangan hanyalah cara semesta menghapus hal-hal yang tidak lagi selaras dengan perjalanan kita, agar kita bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Jika Anda memperhatikan dengan lebih dalam, Anda akan menyadari bahwa setiap kehilangan membawa peluang baru yang sebelumnya tersembunyi. Misalnya, mungkin sebuah hubungan yang terasa penting bagi Anda mulai menjauh. Anda mungkin merasa kecewa atau terluka, tetapi perhatikan juga siapa yang mulai masuk ke dalam hidup Anda. Mungkin ada seseorang yang lebih sejalan dengan energi dan tujuan Anda. Seseorang yang bisa membawa pertumbuhan yang lebih baik. Atau mungkin Anda menghadapi sebuah kegagalan dalam pekerjaan atau usaha Anda. Tetapi justru dari situ, Anda menemukan jalan lain yang lebih menjanjikan. Tidak ada yang benar-benar berakhir, semuanya hanya berubah bentuk. Semesta tidak pernah menghukum Anda. Ia hanya menyesuaikan posisi Anda agar lebih sesuai dengan perjalanan dan potensi sejati Anda. Masalahnya, kita seringkali terlalu melekat pada hal-hal yang terasa nyaman, sehingga ketika sesuatu mulai berubah, kita merasa takut atau marah. Kita mempertanyakan, mengapa ini terjadi pada saya? Padahal, pertanyaan yang lebih baik adalah, apa yang sedang semesta coba ajarkan kepada saya? Saat Anda mulai melihat perubahan sebagai penyesuaian yang diperlukan, bukan sebagai ancaman, segalanya akan terasa lebih masuk akal. Anda tidak akan lagi melawan arus dengan penuh ketakutan, tetapi akan belajar untuk mengikuti aliran energi dengan lebih sadar. Anda akan melihat bahwa setiap perubahan membawa petunjuk menuju sesuatu yang lebih baik, bahkan jika pada awalnya terasa sulit untuk diterima. Jika Anda terus melawan perubahan ini, Anda akan merasakan frustrasi dan kebingungan. Anda akan merasa seolah-olah semuanya berjalan tidak sesuai rencana, seolah-olah dunia berkonspirasi melawan Anda. Tetapi kenyataannya, semesta tidak pernah melawan Anda. Hanya saja, Anda mungkin belum menyadari bahwa rencana yang Anda buat sendiri belum tentu yang terbaik untuk Anda. Jadi, minggu ini, cobalah untuk lebih bersikap terbuka terhadap perubahan. Jika ada sesuatu yang pergi, jangan langsung melihatnya sebagai kegagalan atau kehilangan. Tanyakan kepada diri sendiri, apa ruang yang sedang diciptakan oleh semesta dalam hidup saya? Apa yang mungkin datang menggantikan ini? Perhatikan apa yang mulai muncul, peluang, orang baru, inspirasi yang tak terduga,
atau bahkan ketenangan batin yang sebelumnya tidak Anda miliki. Pada akhirnya, apa yang akan datang bisa jadi jauh lebih baik daripada yang pernah Anda bayangkan. Anda mungkin belum bisa melihat gambaran besarnya sekarang, tetapi jika Anda mempercayai proses ini, Anda akan menyadari bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda. Biarkan diri Anda selaras dengan perubahan ini, dan Anda akan melihat bagaimana semuanya mulai terjalin dengan cara yang sempurna. Bagian penutup, merangkul perubahan, menyambut kehidupan baru. Minggu ini bukan sekadar rangkaian hari yang berlalu begitu saja. Ini adalah persimpangan energi, sebuah titik di mana masa lalu mulai melepas genggamannya, dan masa depan perlahan membuka pintunya. Apa yang Anda alami mungkin terasa membingungkan, bahkan mengguncang. Tetapi ingatlah bahwa setiap pergeseran membawa makna. Tidak ada perubahan yang terjadi tanpa alasan. Semesta tidak bekerja tanpa tujuan. Apapun yang datang dan pergi minggu ini, percayalah bahwa semuanya sedang mengarahkan Anda ke jalan yang lebih baik. Jalan yang selaras dengan jiwa dan takdir Anda. Hidup bukan tentang bertahan dalam kenyamanan, tetapi tentang bertumbuh dalam perubahan. Jangan takut pada hal-hal yang tampaknya berantakan sekarang, karena seringkali dari kekacauan itulah sesuatu yang luar biasa terlahir. Lihatlah bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Dengarkan intuisi Anda, perhatikan tanda-tanda yang diberikan semesta, dan izinkan diri Anda mengalir bersama arus kehidupan. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi ia selalu datang dalam bentuk yang kita butuhkan. Jika minggu ini terasa berat, ingatlah bahwa ini hanya sebuah fase, bukan akhir dari perjalanan Anda. Tetaplah teguh dalam niat baik, jujurlah pada diri sendiri, dan biarkan langkah Anda dipandu oleh kesadaran yang lebih dalam. Apa yang tampak sebagai kehilangan hari ini, mungkin adalah berkah tersembunyi untuk hari esok. Jangan menyerah, jangan berhenti. Lanjutkan perjalanan Anda dengan hati yang terbuka dan keyakinan yang kokoh bahwa sesuatu yang indah sedang menanti di depan. Terakhir, jika Anda merasa pesan ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan inspirasi serta motivasi lainnya, jangan lupa untuk subscribe, berlangganan, dan berikan super thanks sebagai bentuk dukungan. Dengan begitu, kita bisa terus berbagi energi positif dan menyebarkan cahaya bagi lebih banyak orang. Perjalanan ini baru saja dimulai. Bersiaplah, karena sesuatu yang luar biasa sedang menuju ke arah Anda.